إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah wasiat yang sangat luar biasa, yang penuh dengan manfaat. Dan begitulah hasilnya apabila kita rajin membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita dapatkan di dalamnya kecuali jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Beliau mengatakan bahwasanya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, namun masing-masing memiliki kebaikan. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin yang kuat bukan kuat fisiknya, bukan kuat secara duniawi, kuat hartanya, kuat jabatannya, bukan. Karena berapa banyak seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuatan duniawi, ternyata Allah sesatkan dia. Karena dunia semakin banyak memenuhi hati, maka akan semakin menggelapkan mata. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah, maksudnya adalah kuat keimanannya, kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah berikan kepada dia kekuatan harta, dia mampu untuk melawan rasa bakhilnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesehatan, dia mampu untuk melawan rasa malasnya, untuk tetap berangkat ke masjid, untuk tetap menjalankan salat, untuk tetap menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Dia mampu melawan hawa nafsunya ketika Allah tunjukkan kepadanya jalan kebatilan, ketika Allah berikan dia pilihan halal atau haram. Dengan kuatnya keimanan dan kuatnya ketakwaan pada hatinya, dia kuat untuk memilih jalan yang halal. Dia kuat untuk meninggalkan yang Allah haramkan untuk dia. Dia kuat, dia mampu untuk meninggalkan zina. Dia kuat untuk meninggalkan riba dan lain sebagainya. Ini yang Allah maksud. Ini yang Rasulullah maksud. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Maksudnya apa, Pak? Lebih kuat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, lebih tinggi ilmunya. Ya karena nggak mungkin seorang hamba keimanannya kuat, ketakwaannya tebal,
bertambah kecuali karena ilmunya yang tinggi. Dia belajar ilmu, belajar agama, mempelajari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, mempelajari buku-buku para ulama, sehingga kuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka orang mukmin yang seperti ini sifatnya khairun, dia yang terbaik. Dia orang mukmin yang terbaik, yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di hari kiamat nanti. Wa habbu ilallah, dan Allah lebih cinta sama orang mukmin yang seperti ini minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Dia mukmin tapi seringkali dia lemah, seringkali dia nggak kuat menahan hawa nafsunya. Ketika ditampakkan di hadapannya dua pilihan, dia suka nggak kuat, Pak. Ada yang haram, ada yang halal. Dia lihat kanan kiri, kalau nggak ada orang yang melihat dia, maka dia ambil itu yang haram. Ini orang mukmin yang lemah. Meskipun kata Rasulullah SAW, wa fi kullin khair, masing-masing memiliki kebaikan. Kenapa? Karena masing-masing beriman kepada Allah. Tetap ada keimanan, tetap Allah cinta kepada orang yang beriman. Bagaimanapun keimanannya, tetap Allah cintai. Tetap dia lebih baik, kata para ulama, daripada orang-orang kafir. Tapi di antara orang yang beriman, yang paling dicintai sama Allah, yang mendapatkan derajat paling tinggi di surga, yang kuat ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Adapun orang-orang mukmin yang lemah, yang nggak kuat, kadang-kadang malas sholatnya. Kalau sholat subuh telat, sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, mepet isya, sholat isyanya tengah malam nanti. Nggak kuat sedekah dia, karena pelitnya, karena cinta dengan harta. Ketika dihadapkan dengan riba nggak kuat dia. Ketika dihadapkan dengan korupsi nggak kuat. Dihadapkan dengan zina nggak kuat dia. Maka tentunya beda derajatnya. Beda cintanya Allah Subhanahu wa taala antara seorang mukmin yang tinggi ketakwaannya dan keimanannya dengan mukmin yang lemah seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, maka jadilah engkau orang yang bersemangat untuk meraih apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. Jadi orang jangan loyo, jangan malas, jangan nggak punya semangat hidup. Harus jadi orang yang semangat, kata Rasulullah. Semangat untuk apa? Ala ma yanfa'uka, untuk meraih apapun yang bermanfaat. Bermanfaat apa? Kata para ulama, bermanfaat untuk urusan agama, akhirat, ataupun urusan dunia. Gak apa-apa, urusan dunia juga gak apa-apa dikejar. Yang penting yang nomor satu harus apa? Manfaat akhirat diutamakan, manfaat agama diutamakan. Itu dulu yang dikejar. Nanti setelah itu mengejar manfaat duniawi dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diwariskan, diberikan untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi yang paling pantas untuk meraup dunia sebanyak-banyaknya itu orang yang beriman, Pak. Yang paling pantas untuk menjadi orang kaya harusnya siapa? Ya orang yang beriman. Maka Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau untuk menggapai apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. Ada hal yang bermanfaat, kejar, semangat, dan jangan lupa. Kata Rasulullah apa? Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah tolong sama Allah. Meskipun kita mengerjakan sebab-sebab kesuksesan, kita mengejar sebab-sebab keberhasilan, iya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, gantungkan hati ini kepada Allah, zat yang menciptakan sebab tersebut. Kepada Allah, zat yang akan memberikan apa? Memberikan persetujuan kepada kesuksesan dan keberhasilan itu. Kalau Allah nggak setuju, walaupun setiap hari kita kejar itu kesuksesan, nggak akan kita dapatkan. Kalau Allah nggak berikan taufik dan pertolongan, maka kata Rasulullah, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Sambil terus berusaha, kerjakan yang kita mampu, kerjakan yang kita mampu, belajar yang kita mampu, ibadah yang kita mampu, kerja, cari ma'isyah yang kita mampu, sambil terus minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah, kata Rasulullah, wala ta'jiz, dan jangan pernah patah semangat. Jangan pernah terus tiba-tiba di tengah jalan kemudian loyo, kemudian malas, kemudian futur, telat.
ketiduran dan seterusnya. Jangan, kata Rasulullah, wasta'in billah, terus minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan pernah lemah, jangan pernah malas, jangan pernah loyo. Kejar terus dengan semangat, kata Rasulullah. Akhirat itu kejar, kata Rasulullah. Kebaikan-kebaikan dunia, selama Anda sudah bereskan urusan akhirat, kejar, nggak apa-apa. Minta tolong sama Allah, jangan pernah patah semangat. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga diajarkan untuk beriman dengan yang namanya takdir. Sejauh apa kita mengejar, ingat, hikmahnya Allah yang tahu. Kita dapat atau nggak dapat, yang tahu hikmahnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah mengatakan, wa in asabaka syai'un, ketika kok ternyata di tengah jalan engkau sudah musyawarah misalnya. Setiap mau apa-apa musyawarah dulu kita. Sudah fix, sudah istikharah. Kemudian sudah menjalankan sebab-sebab yang halal. Tiba-tiba di tengah jalan musibah turun. Wa in asabaka syai'un, ketika musibah itu turun, jangan pernah engkau mengatakan law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Coba kalau kemarin aku nggak pilih jalan ini. Coba kalau aku kemarin nggak kesini, pasti aku nggak akan kena musibah ini. Jangan katakan itu. Jangan ngomong begitu. Itu berarti sudah pilihan Allah buat kita. Yakinlah, berarti itu yang terbaik dari Allah buat kita. Kita sudah musyawarah. Kita sudah istikharah. Kita sudah melalui jalan-jalan yang halal. Kok ternyata masih kena musibah? Tenang. Jangan ngomel-ngomel. Tapi katakan apa? Kata Rasulullah, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Atau qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Semua ini takdirnya Allah. Dan semua yang Allah inginkan pasti terjadi. Jadi ini yang terjadi pasti keinginan Allah. Ini pasti kehendaknya Allah. Ini pasti takdirnya Allah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya sabar itu ada pada 3 hal. Sabar mengerjakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar menghadapi takdir Allah yang pahit. Dan kata para ulama, yang paling mulia dari 3 macam sabar ini yang terakhir, yang 3 ini, Pak. Sabar ketika menghadapi takdir Allah yang pahit. Maka sabar, terus berdoa kepada Allah, ulangi dari awal. Ulangi itu dari awal. Terus seperti itu. Masih gagal lagi, terus ulang dari awal, tenang. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan Anda, enggak akan disia-siakan sama Allah. Kebaikan kita enggak akan ada yang sia-sia. Jadi enggak ada yang bilang percuma, sia-sia, enggak ada itu. Kalau sudah menjalankan yang terbaik, tinggal kita tunggu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan semua pahala yang akan Allah berikan di akhirat pasti ada pendahuluannya di dunia. Semua nikmat, semua balasan yang Allah akan berikan di akhirat, apakah surga atau neraka, pasti ada muqaddimahnya di dunia, Pak. Jadi kalau Allah mau kasih kita pahala di akhirat, pasti muqaddimahnya ada itu di dunia. Kita akan dikasih dirasakan dulu sedikit-sedikit. Kalau ada orang yang bakal masuk neraka, pasti Allah akan rasakan dia juga dulu azab. Untuk muqaddimah dari azabnya dia di neraka itu. Jadi tenang, pasti kalau kita berjalan di atas jalan yang benar, pasti Allah akan berikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa agar kita terus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmatnya, memohon hidayahnya, memohon kemudahan-kemudahannya, keberkahannya di dunia dan juga di akhirat. Allah SWT mengatakan, Qul
Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan kepada orang-orang kafir, Allah tidak akan memperdulikanmu kalau bukan karena doa yang kau panjatkan kepada Allah. Jadi kita, Pak, kalau bukan karena doa yang kita panjatkan kepada Allah, hancur kita. Kalau bukan karena doa yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditinggal sama Allah. Dan sesuatu yang paling indah yang turun dari langit, kata para ulama, adalah taufik minallah. Sebagaimana sesuatu yang paling indah untuk kita persembahkan kepada Allah adalah ikhlas. Apa taufik itu? Taufik itu adalah ketika seorang hamba ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong karena doanya itu. Ditolong oleh Allah. Itu sesuatu yang terindah yang turun dari langit. Maka mintalah kepada Allah itu. Mintalah kepada Allah taufik. Yaitu ketika seorang hamba tidak dibiarkan untuk mengurusi urusannya sendiri, karena kita nggak mampu, Pak, nggak mampu. Doanya Rasulullah setiap hari, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, urusilah urusanku semuanya ya Allah, bereskan urusanku semuanya ya Allah, wala takilni ila nafsi, jangan kau tinggalkan aku mengurusi diriku sendiri ya Allah, tarfata ain, meskipun apa? Sekejap mata. Karena kita nggak mampu ngurusi diri kita sendiri, sekejap mata kita nggak mampu. Ya maka jangan sampai kita lawannya taufik itu khudlan. Apa khudlan? Ditinggal sama Allah. Kita punya masalah, dibiarin sama Allah. Jangan sampai itu terjadi. Bagaimana caranya? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung hari Jumat. Ya, dari mulai ketika khatib duduk tadi sampai sholat berakhir, ini salah satu waktu mustajab. Kemudian ditambah lagi nanti ketika ba'da asar sampai maghrib, itu juga waktu mustajab. Maka jangan sampai kita ketinggalan waktu-waktu ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اهدي وأصلح ولاة أمورنا اللهم اهدي وأصلح ولاة أمورنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة